Sebagai jantung dari negara, ibu kota dinilai harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat, terlebih di tengah gejolak perpolitikan dunia yang semakin ganas. Sebagaimana yang tercermin dari konflik antara Rusia dan Ukraina, juga tentang pengalaman Taliban yang berhasil menduduki Afghanistan. Ibu kota merupakan wilayah yang esensial bagi kedaulatan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran proses perpindahan ibu kota tidak main-main. Salah satu persiapan yang telah menjadi fokus dari perpindahan adalah pembuatan master plan atau rencana utama dari sistem pertahanan dan keamanan ibu kota terbaru Indonesia, yakni Nusantara. Indonesia tidak bisa memandang remeh sistem pertahanan untuk ibu kota baru. Hal ini mengingat berbagai jenis ancaman yang menyambut perpindahan ini, yakni ibu kota yang berbatasan secara darat dengan negara Malaysia sepanjang 2062 km, ibu kota yang berada di dalam radius jelajah atau Intercontinental Ballistic Missile (ICBM), hingga berada dalam radius rudal hipersonik milik negara tertentu. Oleh karena itu, pemerintah bersama perangkat pendukungnya telah membentuk arsitektur sistem pertahanan dan keamanan ibu kota negara menggunakan 4 komponen utama, yaitu intelijen, pertahanan, keamanan, dan komponen cyber. Pemerintah menggunakan 4 komponen utama tersebut sebagai pilar dari sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Bogat Widiatmoko mengatakan, 4 komponen utama dari arsitektur sistem pemerintahan dan keamanan ibu kota negara telah berdasarkan kepada kajian ancaman pertahanan dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di ibu kota negara. Komponen pertama adalah intelijen. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini, yang kemudian memberi peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah pencegahan, penangkalan, serta penanggulangan. Para intelijen yang bertugas akan memberi analisis situasi serta rekomendasi terkait langkah dan kebijakan yang paling tepat untuk diambil oleh pemerintah. Komponen kedua adalah pertahanan. Pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisankam Rata dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama dan kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Komponen ini bertugas untuk menegakkan doktrin Sisankam Rata sekaligus melancarkan strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer serta non-militer secara menyeluruh dan terpadu. Adapun strategi yang dilancarkan oleh komponen ini meliputi strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, serta kesemestaan. Doktrin Sisankam Rata juga melibatkan segenap departemen dan lembaga pemerintah non-departemen secara komprehensif untuk ikut serta menjamin keamanan negara. Komponen pertahanan juga terdiri atas postur pertahanan. Postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan serta kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara. Postur pertahanan negara memiliki kemampuan untuk melakukan penangkalan, penyangkalan, penghancuran, pemulihan, serta operasi militer selain perang. Komponen ketiga adalah komponen keamanan. Berbeda dengan komponen pertahanan yang lebih memiliki orientasi dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari serangan militer, komponen keamanan lebih berorientasi pada situasi keamanan domestik. Adapun yang termasuk di dalam komponen keamanan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dari aparat penegak hukum kepada masyarakat. Komponen ini merupakan penyokong dari smart security, yakni sistem pengamanan kota modern yang berdasarkan pada kemajuan teknologi, keterlibatan komunitas, serta keterlibatan mitra keamanan dalam negeri. Smart security memiliki 2 sasaran, yakni keamanan digital dan keamanan pribadi. Pemerintah berharap dengan terjaminnya keamanan dari kedua sasaran tersebut, ibu kota negara dapat menjadi kota yang aman dan damai. Komponen terakhir adalah komponen cyber. Komponen ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan data,
menegakkan integritas dalam pengelolaan data, sekaligus memastikan ketersediaan data untuk menjalankan smart security dan memaksimalkan smart city. Pada umumnya, layanan smart city membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Hal ini menjadi kerentanan yang harus dilindungi secara maksimal. Oleh karena itu, keamanan cyber merupakan isu yang menuai perhatian tinggi bagi pemerintah. Di balik Indonesia yang sedang meningkatkan sistem pertahanan dan sistem keamanannya, pemerintah Malaysia mengalokasikan dana tambahan sebesar 1 miliar ringgit Malaysia demi meningkatkan keamanan perbatasan di Sabah dan Sarawak yang berdekatan dengan ibu kota negara Nusantara Indonesia. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mengatakan, dalam diskusi saya baru-baru ini dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kami berbicara tentang ibu kota baru Indonesia, Nusantara, yang dekat dengan Sabah dan Sarawak. Karena itu, kami telah memutuskan untuk memberikan alokasi tambahan untuk meningkatkan keamanan perbatasan serta infrastruktur dasar seperti jalan agar kami tidak terlihat terlalu ketinggalan. Alokasi dana itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas serta infrastruktur Malaysia di Sabah dan Sarawak seperti fasilitas pabean, imigrasi, serta karantina. Selain itu, dana tambahan tersebut juga akan dipakai untuk meningkatkan berbagai infrastruktur di sepanjang perbatasan Malaysia dan Indonesia. Anwar Ibrahim mengatakan, Kementerian Keuangan telah memberikan persetujuan awal untuk alokasi tersebut dan diharapkan bakal masuk dalam anggaran pemerintah Malaysia untuk tahun 2023 yang akan diajukan pada bulan Februari mendatang. Datuk Sri Anwar mengatakan, pemerintah federal telah setuju untuk meningkatkan hibah khusus untuk Sabah dan Sarawak. Kesepakatan itu sebagai bagian dari Perjanjian Malaysia Agreement tahun 1963 atau MA63 yang mana menyatakan bahwa dua wilayah Malaysia Timur dikelola sebagai wilayah dan bukan negara bagian. Meski demikian, usulan itu masih akan melalui sejumlah tahapan diskusi lebih lanjut. Anwar Ibrahim sebelumnya mendukung Presiden Joko Widodo soal investasi di ibu kota negara Nusantara. Menurutnya ada kepentingan Sabah dan Sarawak yang perlu diperjuangkan. Ia pun mengatakan Malaysia akan melakukan pendekatan positif agar pembangunan ibu kota negara juga bermanfaat bagi Sabah dan Sarawak.